bagaimana orang tua tadi. Wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sebutkan di sini kesusahan orang tua, terutama di sini disebutkan ibu dulu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Namun ini sini tidak menafikan bapak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu yang hamil, ya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Diingatkan dengan adanya kata-kata ini, bagi orang yang membaca dan mempelajarinya, mentadabburkannya, akan semakin sadar begitu besar beban sang ibu ketika melahirkan anaknya, ketika hamil. Baru hamil saja sudah disebutkan di sini oleh Allah beban sang ibu tadi. Wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Membawa anak kemana pergi, ya. Karena ini adalah kebaikan yang besar yang hanya dimiliki oleh wanita. Laki-laki tidak memiliki kebaikan seperti ini. Untuk hamil tadi. Ada laki-laki yang hamil, ya. Ini khusus wanita. Ingatkan ibu di sini. Wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Apa dasarnya yang menyebabkan berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baik kepada ibu? Disebutkan dalam ayat ini, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Artinya apa? Masyaqqah ala masyaqqah. Kesulitan di atas kesulitan. Fisik wanita itu berbeda satu sama lain. Ada ketika hamil tidak bisa ngapa-ngapa. Ada yang santai saja karena kekuatan fisiknya. Namun banyak yang lemah. Allah sudah menyebutkan di sini. Ternyata wanita yang hamil itu wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Semakin hamil, besar hamilnya semakin lemah fisiknya. Fala tazalu tulaqi masyaqqah, senantiasa sang ibu menghadapi beban. Min haini yakun nutfah, ketika dia dalam bentuk tetesan. Minal wahmi wal marad wad da'fi wal thaqal. Kemudian berubahnya keadaan melahirkan anak. Beban yang sangat berat. Kemudian sebutkan lagi yang kedua, setelah hamil sebutkan lagi wa fisaluhu fi amain. Beban ibu yang kedua yaitu masa menyapihnya. Ya. Masa setelah lahir kemudian mulai menggendongnya, menyusuinya 2 tahun. Ini hal yang berat sekali. Sehingga seorang ibu ketika anaknya masih kecil-kecil, ya, dia tidak bisa ngapa-ngapa, ini ngurus anaknya terus. Ya. Akan mendapatkan kasih sayang sang ibu ketika di usia-usia ini, dia perhatian besar di usia menjelang 2 tahun ini. Sangat besar perhatiannya. Ini 2 beban yang dirasakan sang ibu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu hamil dan masa menyusunya selama 2 tahun dan beban-beban yang terkait dengan menyusuinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sikap kepada kedua orang tua. Aniskulli. Terapinya adalah bersyukurlah kalian kepadaku. Alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepadaku sehingga aku lahir dengan selamat. Aku besar, ini semua adalah izin Allah, nikmat Allah yang besar. Ada orang yang meninggal ketika kecil, ketika lahir. Aniskulli, bersyukurlah kalian kepadaku. Perintah bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Melaksanakan ibadah
beribadah kepada Allah, berubudiyah. Bersyukur dengan beribadah kepadanya. Ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, meninggalkan yang haram, ini bersyukur kepada Allah. Diwujud syukur tadi dengan beribadah kepada Allah, ya. Mulai ibadah-ibadah pokok, ya, tauhid, salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang ada dalam rukun Islam, rukun iman, dan rincian-rincian yang lainnya. Kemudian wali-walidaika, Allah suruh bersyukur kepadanya dan bersyukur juga kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepadanya. Wali-walidaika, dan terhadap, ya, kebaikan orang tuamu dengan berbuat ihsan kepadanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wali-walidaika, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepada kedua orang tua. Anishkur li wali walidaika, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibumu. Maka Syekh mengatakan wali walidaika di sini yaitu bil ihsan ilaihima bil qauli al-layyin, berbuat baik kepada keduanya dengan perkataan layyin, yang lemah lembut. Maka dilarang sang anak meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Dari kecil kita sudah didik. Walaupun anak-anak masih kecil, alun berakanya mulai, kalau mulai tinggi suaranya ke mamanya, ke papanya, ke abi dan uminya, jangan gitu ya nak, suaranya dipelankan. Kalau kita biarkan terbiasa dia teriak-teriak manggil abi dan uminya atau keras suaranya, nanti ketika dia sudah mulai besar, dia sudah terbiasa dan menjadi karakter baginya. Ini gawat. Tentu kita melarang anak, kita sesuaikan dengan tingkat umurnya. Kita arahkan kepada yang baik. Dalam memanggil juga, kok gitu manggil abi, kok gitu manggil umi. Panggil mana cara panggilnya? Panggil cara yang baik, abi, umi. Teriak kayak gitu nak. Ini perlu kita kebiasakan sebagai untuk mendidiknya nanti. Kelak ketika dia sudah dewasa, sudah besar, dia akan berbuat baik kepada anaknya seperti kita berbuat baik kepadanya. Ingat, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, maka seperti itu pula kamu dibalasi oleh Allah. Orang tua kita memang sebagian dahulu ya tidak ada ilmu tentang pendidikan anak, ya, sehingga kadang-kadang memanggil anak ya dengan keras-keras, ya, akhirnya anak juga terbiasa. Alhamdulillah, berkembangnya ilmu, ya, berkembangnya pemahaman, sampainya kepada kita sekarang ini mungkin menjadikan kita untuk berhati-hati dalam hal ini. Terus untuk anak-anak kita sekarang atau cucu-cucu kita arahkan demikian. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik kepada orang tua dengan mensyukuri nikmat, dengan berterima kasih kepadanya, mengatakan kalimat yang layyin, wal kalamul latif, perkataan yang lemah lembut, wal fi'lul jamil, perbuatan yang indah, yang menyenangkan kepada kedua orang tua. Wal fi'lul jamil wa tawadhu' lahuma, merendahkan hati kepada keduanya. Jangan meninggikan hati kita kepada kedua orang tua kita. Tawadhu' wa ikramuhuma, memuliakan keduanya dan melaksanakan membantunya. Wajtinabul isaa'ah ilaihima, menjauhi berbuat jahat, berbuat jelek kepada keduanya. Ada anak-anak yang berbuat jelek kepada orang tuanya, mengatakan orang tuanya jahat melalui perkataan atau perbuatan. Harus kita bina akhlak anak-anak ini dari usia kecil.
nampak saja sesuatu yang janggal, cepat kita larang, kita didik, ta'dib anak tadi. Jika dibiarkan, jelas akan menjadi sifat-sifat jelek bagi anak-anak. Maka di sinilah sangat dituntut ilmu orang tua dalam mendidik anak. Jangan harap kita bisa membentuk anak yang saleh kalau sekiranya tak ada ilmu kita tentang pendidikan anak ini. Kalau kita orang tua hanya pandai marah saja, tidak akan bisa kita menciptakan anak yang saleh dan salehah. Maka perlu kita memahami ayat Quran, sunnah-sunnah Nabi dalam upaya pendidikan anak, mentauladani para salaf dalam mendidik anak. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya Allah perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah sebutkan kenapa, apa sebabnya, apa ilahnya. Hamalathu ummuhu wanan ala wahnin, yang pertama. Kemudian wa fisaluhu ya fi amain. Ini yang kedua. Ini adalah disebutkan dua ini karena kedua ini merupakan ya beban yang sangat berat. Ya. Yaitu hamil, kemudian melahirkan dan menyusui. Memang beban yang sangat berat. Sehingga sebagian wanita zaman sekarang tidak mau hamil. Ya. Tidak mau hamil, cukuplah KB. Padahal dia tidak ada masalah. Tahu lah ya nak dah. Tahu ya hamil. Ya memang karena beban itu berat. Akan tetapi kita tidak boleh pula ya, kalau Allah berikan rezeki kita anak, tidak boleh kita menolak. Karena anak itu rezeki kita. Bagaimana nanti kalau tidak Allah karuniakan anak? Kan lebih gawat lagi. Ada orang yang baru nikah, kemudian setelah nikah langsung jadi, artinya adalah langsung benihnya itu muncul. Habis lahir anaknya, apa katanya, untuk yang berikutnya kita tidak usah aja, kita KB aja dulu ya. Akhirnya anak yang kedua tidak lahir lagi. Sampai tidak punya anak, cuma satu anaknya. Kenapa? Ya itu tadi, keyakinan yang salah. Susah punya anak ini, satu-satu aja, nanti kita belakang aja lah. Allahu inda zanni abdihi. Allah itu berada pada dugaan hambanya. Kalau dugaan kita punya anak ini beban dan segala macam, maka akan jadi beban. Kalau dugaan kita adalah ini adalah nikmat Allah, jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Maka mantapkan, baguskan dugaan kita sehingga hasil yang baik akan kita dapatkan. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyusui selama 2 tahun, ya. Ini yang baiknya. Dan ini juga selama 2 tahun ini adalah juga jalan untuk menjaga jarak keturunan, jarak anak. Jika sang ibu ya anaknya menyusui selama 2 tahun, maka jarak anak akan bagus juga. Nah biasanya jika masih menyusu, itu biasanya belum hamil lagi. Ada mungkin satu-satu. Ini biasanya kalau anak masih kuat menyusu, itu belum hamil lagi. Enggak susuilah terus. Jangan condong kepada susu ya instan. Susu instan itu kalau memang ya susunya tidak ada air atau kualitasnya lemah sekali, ya baru susu instan. Tambah ya. Jangan jadikan susu instan itu aslun. Ya, ini susu yang pokok. Susu instan itu sebagai tambahan. Karena air susu ibu itu sangat mempengaruhi sang anak. Kasih sayang anak akan tercurah ketika dia menyusui ibunya dibandingkan ketika dia ya susu dengan dot. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada kedua orang tua, kita disuruh berbuat baik pada orang tua. Akan tetapi ada batasan. Makanya Allah nyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma.
silahkan mentaati kedua orang tua. Walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Selagi itu bukan dosa dan maksiat, ikuti. Ya. Tapi kalau sudah mengantarkan kepada kesyirikan dan dosa-dosa, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Keterbatasan kita untuk taat kepada kedua orang tua dibatasi dalam hal yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khalik. Jika orang tua menyuruh anaknya buka jilbab, ya, tidak boleh taati. Jika orang tua menyuruh cukur jenggot, ini bagi laki-laki ini, bagi pemuda, cukurlah janggut itu, tuang bantu dan caliak, itu akan terasa. Bawa galak saja lah. Dan jangan diikuti. Bawa tertawa saja. Ini jenggot ini sunnah. Wah, ingin dapat sunnah. Mulai Buya Hamka. Ya, pandai kita untuk berkilah kepada orang tua kita. Ya, mulai Buya Hamka gimana tuh? Tidak perlu ditanggapi serius dengan marah. Buya-buya kita di Minang ini dulunya berjenggot. Zaman kini lah dicukurnya. Itu persoalannya. Ulama-ulama kita di Minangkabau ini berjenggot dahulunya. Jadi artinya adalah pandai kita menyampaikan. Kalau ada jenggot panjang, jenggot ini mah. Bawa tertawa saja. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Ini sikap kita. Apabila berdialog dengan orang yang jahil, yang tidak tahu apa-apa, yang belum tahu, qalu salaman. Ucapkan ungkapan selamat kepadanya. Jangan ungkapan-ungkapan yang menyebabkan dia bertambah marah. Dia lama-lama tahu. Beri alasan-alasan yang bagus. Sebenarnya jenggot ini fitrahnya laki-laki. Apa benar kalau sekiranya tidak pak cukup janggut apa tumbuh. Ya. Artinya ada ajak dengan bahasa-bahasa yang baik jika sekiranya ada terjadi di lapangan karena menegakkan sunnah berjenggot ini. Disuruh untuk mencukur, tolak dengan baik. Kemudian untuk kaum akhwat, disuruh untuk membuka hijabnya, jilbab, ya, tolak dengan baik. Ini yang perlu diperhatikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Nah, dalam hal-hal yang mana kalau orang tua kita berbuat baik pada orang tua kita dalam hal kesyirikan dan dosa dan maksiat tidak boleh, akan tetapi tidak menghilangkan muamalah yang baik kita kepada orang tua kita. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Artinya antum sudah ngaji, lah belajar adab dan akhlak. Jangan sampailah mengaji fulo tambah jaik ke orang tua. Kan banyak terjadi. Terus sebentar menghukum orang tuanya. Mak lah sasik ke mah. Apa lah sasik. Ya ilasan tiang uangnya. Bukan seperti itu caranya kita untuk mendakwahi orang tua kita. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya dengan ma'ruf. Dengan cara yang baik. Hak-haknya tetap ditunaikan. Dalam hal yang tadi tidak boleh. Bahkan beda agama pun tetap berbuat baik pada kedua orang tua. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia ini dalam hal yang ma'ruf. Beda agama, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi kalau sudah ngaji. Sudah ngaji sunnah. Tampakkan ihsan kita kepada orang tua. Karena mereka tidak mendapatkan ilmu sebelumnya sebagaimana kita mendapatkan sekarang ini. Mereka mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka terdahulu, kebiasaan atau tradisi atau budaya. Pahami hal tersebut sehingga kita bisa memahaminya dan kita bisa secara berangsur untuk mengajaknya kepada kebaikan.
Tidak bisa merubah mereka dengan instan. Tetapi adalah rubahlah dengan pribadi kita, akhlak kita yang kita nampakkan kepadanya. Masya Allah lah berubah nak begini sejak ngaji. Ya. Lalu nampak dari pasar, lalu dikejar sekali. Dikejarnya tentengan orang tuanya. Langsung dibawanya. Biasanya tidak ada caliaknya. Akhlak yang baik. Biasanya kalau nampak orang tuanya belanja dari pasar, ada tolongnya dah. Sekarang dari jauh saja nampak langsung dia angkat barang-barang yang tadi. Dari sisi pribadi dan akhlak kita nampakkan pada orang tua kita. Ini perlu kita perhatikan dalam rangka untuk membentuk pribadi kita, ya, bahwasanya walaupun orang tua kita bisa beda agama dengan kita atau bisa beda pemahaman dengan kita, ya, akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia ini dengan ma'ruf. Mentang-mentanglah ngaji, jaga jarak dengan orang tua. Tidak ada hal seperti itu. Jaga jarak lagi dengan orang tua. Tidak ada datang lagi. Tidak ada seperti itu. Malahan kita sudah ngaji, semakin dekat kita dengan orang tua kita. Mungkin dekat kita dengan ayah dan ibu kita. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak mendapatkan ilmu yang kita ketahui. Karena baru merubah suatu kebiasaan itu sangat susah. Ya. Nah, Allah perintahkan, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Jadi yang diikuti jalan orang-orang kembali kepadaku, jalan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Jalan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, rasulnya. Jalan-jalan orang-orang yang tunduk kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, ikuti jalan itu. Maka Syekh menjelaskan wattiba'u sabilihim, mengikuti jalan mereka, an yasluka maslakahum fil inabah ilallah, menempuh jalan mereka dalam kembali kepada Allah. Allati hiya injizabu dawa'il qalbi wa iradatihi ilallah, di mana tertariknya hati ini untuk kembali kepada Allah. Kemudian diikuti dengan usaha fisik, ya, pada jalan yang diridai oleh Allah dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah tempat kembalimu, ya, fa unabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Tempat kembali kita hanya kepada Allah. Ya. Nanti kita meninggal, kembali kita kepada Allah. Negeri akhirat yang Allah telah ciptakan, itu tempat kembali kita. Ini wasiat pertama. Wasiat kedua, di wasiat pertama tadi adalah, ya, yaitu larang buat syirik, kemudian birrul walidain dengan segala macam, ya, keadaannya. Kemudian wasiat yang ketiga, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Menanamkan kepada diri kita dan anak kita untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard. Wahai anakku, ya, jika adanya sesuatu sebesar biji zarrah, sebesar biji, ya, dari suatu hal yang sekecil apapun, ya'ti bihallah, apakah itu ada di sakhrah, di batu, atau di langit, atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah mengetahui. Artinya adalah apa yang nampak, apa yang dilakukan, baik di muka bumi ini, Allah mengetahui. Syekh menjelaskan kepada kita, ya'ti bihallah. Ya, Allah mengetahui karena luasnya ilmu Allah, li sa'ati ilmihi. Ditanamkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau nanti ayah tak ada di rumah, jangan melutuh nak. Buat itu. Allah tahu dengan yang kamu lakukan. Abi dan Umi mungkin tak melihat. Ya,
Ini TV ada di rumah. Kamu tidak boleh nonton TV, ya. Tidak boleh nonton TV. Kalau mau nonton TV mungkin berita boleh, tapi yang lain tidak boleh. Kalau kamu dusta, Allah tahu. Allah melihat. Tanamkan muraqabatullah, tidak boleh berdusta. Kalau kepada ayah dan ibu bisa dusta, tapi Allah tidak bisa kamu dusta. Allah akan mencatat perbuatan kamu. Nah, itu ditanamkan kepada anak-anak kita dari usia dini ini. Merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Kalau pergi ke sekolah demikian juga. Ya. Anak-anak kita pakai sandal. Apa kalau pakai sandal? Tak ada razia di sekolah B. Tidak ada ditegur oleh. Jangan karena kamu faktor ditegur, kamu kan harus mengikuti aturan. Takut kamu bukan kepada guru. Takut kamu kepada Allah. Penanaman sifat-sifat seperti ini perlu untuk mendidik dia sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau berdusta pada abi dan umi, iya mudah. Tapi kalau kamu berdusta kepada Allah, Allah tahu, Allah mencatat amalmu, perbuatan kamu. Nanti kamu akan terima buku catatan amal kamu. Jangan kamu sekali berdusta, ya. Harus kamu merasa diawasi oleh Allah perbuatan kamu. Ini yang harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Kadang-kadang kita ketika kita sendiri, ya banyak godaan. Ketika kita ramai-ramai ada kawan yang akan mengingatkan kita. Ketika kita sendiri, ya di tempat yang jauh, banyak godaan. Orang tidak tahu kita dengan perbuatan kita. Tetapi Allah tahu. Jika muraqabatullah ini sudah tertanam pada diri kita, kita tidak akan mau melakukan perbuatan yang haram. Ya. Tapi kalau tidak tertanam, jelas ketakutan kita hanya sebatas kepada pengawas, ya, kepada satpam, polisi dan segala macam. Takut kepada Allah. Contoh, dalam keseharian pakai motor kan, nak pakai lembi. Ada anak bertanya ini, nak pakai lembi? Nak apa-apa, tak ada polisi. Kan? Tak ada polisi, kita lihat lah. Itu secara otomatis kita sudah mengajari anak kita hanya takut kepada polisi. Anak yang cerdas akan tahu. Wah, itu habis. Anak akan berpikir, nanti kalau tidak ada polisi, tidak apa-apa melanggar. Itu. Jangan kita jawab seperti itu. Jawaban yang benar. Atau oh ya lupa Abi. Ya. Abi lupanya. Anak akan lah. Jangan sampai kita mendidik anak salah dalam mendidik anak. Karena sikap kita sendiri yang tidak benar, ketika itu anak akan menilai kita salah dan keliru. Apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita akan diperhatikan oleh anak kita. Ya, anak-anak sekarang cari-cari ya. Anak sifatnya taklid, mengikut apa yang dilihat dari orang tuanya itu kan diikuti. Orang tua lagi baca Quran, insya Allah anak akan ikut baca Quran. Pasti ini. Orang tua biasa bernyanyi, berjoget, anak akan pandai juga. Bahkan lebih pandai dari orang tuanya. Cobalah lihat realita di lapangan. Ini kuatun nafidin dalam rangka mendidik anak ini memang sangat perlu butuh kita ilmu-ilmu yang seperti ini, arah-arahan seperti ini sangat dibutuhkan sekali untuk diri kita, ya. Bagi yang belum ya berarti nyalah punya ilmu dulu. Yang masih bujangan, masih gadis, tak ada punya ilmunya. Bagi yang sudah, masya Allah ini akan meluruskan dan akan memantapkan diri. Jadi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi ayat ini kata Syekh, wal maksud min hada, maksud dari ayat ini al-hathu ala muraqabatillah, anjuran untuk merasa diawasi oleh Allah. Wal amal bi taatihi mahma amkan, melaksanakan ketaatan kepadanya walau bagaimanapun keadaannya. Wat tarhib min amalil qabih, kemudian tarhib, memberikan rasa takut dari melakukan amal yang qabih, amal yang jelek.
Ya. Karena Allah tahu qalla au kasur, sedikit atau banyak. Oleh karena itu jangan memarahi anak atau menegur anak kalau melakukan kesalahan besar. Kesalahan besar baru ditegur. Mulai dari yang kecil, persoalan kecil saja kita sudah tegur dan kita sudah arahkan dia. Sehingga nanti dia tidak mau melakukan yang besar. Berikutnya adalah wasiat pendidikan anak yang diberikan Luqman kepada anaknya. Berikutnya adalah yang juga bagi kita juga wasiat setelah muraqabatullah, menegakkan salat. Ya bunayya aqimis salah. Menegakkan salat. Menganjurnya, motivasinya untuk menegakkan salat. Kenapa salat disebutkan di sini? Karena salat itu adalah akbarul ibadat al-badaniyah, sebesar-besar ibadah fisik. Semulia-mulia ibadah fisik, sebesar-besar ibadah fisik adalah salat. Oleh karena itu, mana yang banyak orang meninggalkan salat dibandingkan meninggalkan puasa? Mana yang banyak orang meninggalkan salat meninggalkan puasa? Tolong jawab. Meninggalkan salat kan? Sebab ada orang yang puasa tidak salat. Salat ini hal ibadah fisik, semulia-mulia ibadah, seberat-berat ibadah fisik. Yang kelihatannya adalah berat, tapi dia ringan. Namun karena dia tiap hari dilakukan, kalau puasa kan sekali setahun, makanya ringan. Salat ini tiap hari dilakukan 5 waktu, sehingga berat. Dan kita lihat persentase kaum muslimin yang salat berapa persen? Mungkin 50% tidak cukup. Sampai 5% kaum muslimin yang salat negeri kita. Kalau salat saja, separuh dari mereka saja salat penuh masjid ini. Oleh karena itu, pendidikan salat untuk anak mesti dijaga, diperhatikan dari usia dini. Dari umur berapa kita untuk mendidik anak kita salat? Dari dia usia TK. Ya, mulai 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun ya kita sudah mulai ajar dia salat. Kemudian nanti di usia 7 tahun anak ini sudah bisa salat. Karena perintah salat itu diarahkan oleh Nabi ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in. Perintah kalau anak menegakkan salat ketika umur 7 tahun, umur 7 tahun. Fadribuhum idza balagu asran. Pukullah dia kalau sudah sampai 10 tahun, pukul. Gimana cara mukulnya ya? Mukul tentu pukulan ta'dib. Darbu ta'dib. Pukulan yang mendidik. Pukulan yang membina, bukan pukulan yang membinasakan. Pukul diambil kayu gadang, pukulan nak makan itu. Pukulan yang mendidik. Kemudian yang dipukul itu apa? Tidak boleh kita mukul muka anak nak salat ditampar. Tidak. Tidak boleh memukul wajah. Menghukum lalu mukul dengan wajah tidak boleh. Karena ini manzaru jamal. Ya, muka ini adalah manzaru jamal. Sumber kegagahan, kecantikan. Kalau inilah hilang, ya jelas. Hilang nikmat Allah pada kita. Umpamanya karena dipukul, ditampar oleh bapaknya, lalu miring wajahnya. Gawat. Kan tidak boleh. Seorang suami tidak boleh menampar istrinya. Ya, menampar wajah tidak boleh. Pukulan darbu ta'dib, tangan, kaki. Itu yang boleh dipukul. Telinga, jawer sedikit. Itu boleh. Adapun wajah, perut, tinju paru anak tu, ya, tidak boleh. Kemaluan, bagian kemaluan tidak boleh. Ini bahaya. Jadi agama kita itu sudah memperhatikan masalah hukuman. Sebelum orang sekarang membuat aturan-aturan hukuman, Islam sudah lebih dahulu mengatur tentang masalah hukuman tadi. Ya, tangan, kemudian kaki, ya, telinga, muka tidak boleh.
Kepala tidak boleh. Ya, tinju kepalanya, tokok kepala tidak boleh. Karena ini ada sumber manusia. Tak boleh kita marah lalu pukul kepala anak kita, tokok kepala. Sekarang kalau itu dilakukan di dunia pendidikan langsung masuk sel. Ya. Kalau pukul-pukulan boleh memukul agama kita, tapi ada yang dipukul tadi tempat-tempat yang tidak membahayakan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita marah kepada anak lalu memukul sembarangan. Kenapa? Ya, saya kan baru tadi mendengar kajian Buya mukul anak. Jadi yang saya pahami boleh mukul anak, betul. Cara yang dibenarkan. Ya, jangan merusak anak, jangan pula sampai berdarah. Hanya mendidik sifatnya. Bendanya yang dipakai juga yang halus, lidi semuanya. Ini ikhwatul fillah yang dirahmati. Jadi yang pertama adalah pendidikan salat untuk anak ini. Masalah salat ini untuk anak memang berat. Kita merasakan praktek lapangan. Kadang-kadang anak kita sudah sekolah di pondok pesantren, ya. Anak kita sudah sekolah agama. Masalah salat masih lalai. Ketika dia di pondok rajin salat, ketika di rumah. Oleh karena tetap kita sebagai orang tua harus latah untuk menyuruhnya salat. Jangan salahkan pondoknya. Anak kalau di pondok mana ndak salat. Kamu kali masuk anda ya. Kalau seperti itu jawaban orang tua, jelas anak semakin ketawa dia. Bukan itu jawaban orang tua. Kalau dia berada di rumah, itu bukan tanggung jawab pondok lagi. Tanggung jawab kita yang mengingatkan. Jangan salahkan pondok, jangan salahkan instansi. Karena hukum asalnya memerintahkan salat itu adalah tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu memang berat memerintahkan salat itu berat. Tetapi dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun itu jangan sampai ya anak tidak salat. Karena 3 tahun itu adalah masa ta'wid, membiasakan, tadrib, masa latihan untuk anak untuk salat sampai umur 10 tahun. Di umur-umur inilah banyak gagal orang tua. Ya. Umur 7 anaknya baru kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Kalau ketika tertidur, ya. Abinya mau membangunkan tapi uminya enggak. Biar aja lah dah. Biar aja dia. Kan dia masih kecil. Akhirnya dia salat sudah habis waktu. Oh, ibu yang dirahmati kamu, jangan kita seperti itu kepada anak kita. Karena itu kita mengazab anak kita. Bangunkan sampai bangun. Terutama saat subuh. Sampai bangun. Ini kewajiban orang tua. Kalau sudah terbiasa dia dibiarkan tidak salat atau terlambat salat, ini sudah menjadi sifat baginya. Pendidikan salat itu hanya yang sangat ampuh adalah didikan orang tua, bukan didikan sekolah. Saya melihat upaya pemerintah kita untuk mendidik anak menjadi anak yang baik sangat luar biasa. Pemerintah mengeluarkan dana lebih 1M, 2M untuk pesantren Ramadan. Coba lihat di masjid-masjid anak-anak usia SD dan SMP berapa orang yang salat ke masjid. Kemana mereka? Apakah masyarakat tak punya anak? Pas hari libur pun. Karena orang tua yang salah. Tapi ketika ada orang tua, saya lihat orang tua yang paham dengan sunnah dan mengamalkannya, anak-anak salat ke masjid. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita biarkan anak kita tidak salat. Jangan sampai kita biarkan. Harus salat. Mulai 7 tahun itu, tekankan kepada anak kita untuk salat. Jangan sampai tinggal satu waktu pun untuk pendidikan mereka. Andai kata bapak ibu pergi safar, lalu anak tinggal di rumah sama uminya, telepon anak tadi. Jangan tanya, dah makan atau belum. Itu sudah jelas kewajiban
ya uminya di rumah untuk membeli makan dan minum. Tanya dia, salat nak tadi. Jadi uminya lupa. Atau uminya mengabaikan tentang pendidikan anak, pendidikan salat tadi. Tanya tentang salat tadi. Begitu juga antum punya adik. Adiknya salat suruh salat dia. Kakak juga ingatkan, salatlah. Karena salat itu, apabila salat itu baik dan benar, ibadah-ibadah lain akan ikut baik. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd, ibadah yang mula-mula dihisab oleh di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, ibadah lain akan ikut baik. Tegakkan salat. Mulai umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Ya. Itu adalah fase pendidikan. Kalau sudah masa balik, fase wajib lagi. Kalau seorang tua memerintahkan anak salat pada fase wajib saja, di fase pendidikan tidak diperhatikan, yakin saya tidak akan mau anak salat. Ya, kenapa Nabi perintahkan umur 7 tahun? Pasti ada rahasianya. Dan kita lihat pendidikan SD dirancang umur 7 tahun. Memang pas. Anak masuk SD umur 7 tahun itu pas sebenarnya. Dibandingkan anak SD yang masuk SD umur 6 tahun, pasti beda. Mungkin di sini ada bapak-bapak sudah pengalaman tentang pendidikan anak dan tahu itu. Anak yang sudah cukup usia masuk dan anak yang belum masuk cukup usia berbeda tingkat penerimaannya dan tingkat kedewasaan, tingkat pemikirannya. 7 tahun merupakan umur yang pas untuk menyuluhnya. Sampai 10 tahun. Berikutnya, bukan berarti tidak disuruh. Tapi mulai kalau nak salat dipukul. Kalau fadribuhum idza balagu asran, pukullah dia kalau dah sampai 10 tahun nak salat, pukul. Berarti apa? Sudah mulai ditekankan. Diperhatikan. Jangan sampai anak kita ketika sekolah dihukum, ketika tidak sekolah dihukum, ketika tidak salat tidak dihukum. Ini wajib perhatian kita, terutama bapak. Sang bapak sibuk bekerja, tak akui dari pagi sampai sore. Ibu di rumah. Ibulah di sini berperan besar untuk menyuruh anaknya salat. Pesankan kepada istrinya di rumah, tolong nak, anak kita, ya, abi pulang sudah sore, ya, umi yang di rumah, ya, tolong anak kita jangan sampai tidak salatnya, jangan sampai tidak salat. Khotuna fiddin, ya bunayya aqimis salah. Ibadah yang mula-mula ba'da tauhid. Setelah mentauhidkan Allah diperintahkan untuk mendidik anak adalah menegakkan salat. Kalau tadi akhlak yang pertama setelah mentauhidkan Allah adalah birrul walidain. Kalau persoalan ibadah yang lebih dahulu adalah menegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang berikutnya adalah adab atau wasiat Luqmanul Hakim yang merupakan pendidikan untuk anak. Yang berikutnya memerintahkan berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Tauhid, birrul walidain, muraqabah, salat, ya. Kemudian ma'ruf nahi munkar, itu yang kelima. Yang kelima, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah untuk berbuat ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini? Orang yang berilmu, ada ilmunya tentang, ya, tahu dia bahwa itu ma'ruf, tahu dia bahwa itu munkar. Apa patokan ma'ruf munkar tadi? Timbangannya syariat. Bukan timbangannya adalah budaya, tradisi, timbangnya syariat. Apa yang dikatakan ma'ruf? Ma'arafahu asy-syar'u ma'rufan. Sesuatu yang dianggap syariat ma'ruf. Syariat yang menganggap itu ma'ruf ya ma'ruf. Bukan adat.
bukan orang banyak. Ya seperti organ tunggal dalam cara beralek kan bagi masyarakat umum kan makruh itu. Kan makruh. Kita tidak menganggap makruh itu. Karena itu ada nyanyian di situ. Jadi patokan makruh itu apa? Syariat. Bukan orang banyak. Patokan mungkar. Begitu juga syariat. Maka beramar ma'ruf dan nahi mungkar orang yang paham bahwa itu ma'ruf itu mungkar. Jangan nanti sampai salah. Ya, yang mungkar dikatakan ma'ruf, yang ma'ruf dikatakan mungkar. Ketika tidak ada ilmu. Oleh karena itu beramar ma'ruf nahi mungkar ya ada ketentuannya, ada syaratnya. Yang pertama, tahu dia bahwa itu ma'ruf. Tahu dia itu bahwa itu mungkar. Kalau tidak tahu dia lebih baik dia diam. Yang kedua adalah bagus dalam beramar ma'ruf, mempunyai akhlak yang baik, santun. Dalam hal yang mungkar tadi, yang ma'ruf dan mungkar dia santun dalam berkata tadi. Kemudian tidak mendatangkan kemungkaran yang lain. Dia bernahi mungkar tapi mendatangkan kemungkaran lain. Contohnya dia mau mencegah orang dari minum-minum khamar, lalu dia bakar tempat tersebut. Ini kan mendatangkan kemungkaran yang lain. Rupanya orang-orang masyarakat tidak senang. Akhirnya orang-orang yang bakar tadi diserbu di mana dia berada, mungkin di masjid diserbu dan masjid dibakar. Berarti apa? Mendatangkan kemungkaran yang lain. Tidak boleh. Atau tempat diskotik langsung itu dia babat habis dibakar. Lalu orang yang punya diskotik menyewa preman-preman untuk menyerbu orang-orang yang membakar tadi atau warga. Habis akibatnya. Sementara yang mungkar tidak juga bisa dirubah. Dibangun lagi tempat yang bagus karena dia punya uang. Oleh karena itu, bernahi mungkar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran tentang kalian, merubah dengan tangannya. Siapa yang merubah dengan tangan itu? As-sultan, penguasa. Atau orang-orang yang punya kekuasaan yang ada di bawahnya, ada orang-orang yang punya yang bisa diarahkan bawahnya. Seperti pemimpin, dia ada di bawahnya orang berkuasa, maka pemimpin. Kalau kepala keluarga yang punya kekuasaan, maka ada anak-anaknya, ada istrinya, maka itulah orang bawahnya yang bisa dia cegah tadi. Kalau tidak, kalau diserahkan setiap orang melakukan kemungkaran, mencegah kemungkaran dengan tangan, bisa gawat nanti. Orang akan mengambil hakim sendiri. Ya. Yang kedua adalah falyughayyir faman lam yastati' fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak sanggup dia mencegah dengan tangan, dengan lisan. Siapa mereka? Ad-du'at, al-ulama wa du'at, para ulama dan dai-dai. Atau orang yang mempunyai ilmu. Dia sampaikan bahwasanya ini tidak baik, ini merusak kita, sebaiknya kita tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Kalau tidak pandai dengan lisan, bagaimana caranya mengikian? Jangan-jangan nanti kalau saya katakan tarabo lo modelnya kok. Karena ada orang yang tidak bisa ngomong, dia tahu itu adalah haram, tapi tidak bisa dia mencegah dengan lisannya tadi. Karena tingkat emosinya itu tinggi. Tidak mampu dia untuk mencegah tadi. Masuk ke tingkat berikutnya, wa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya, mengingkari dalam hati. Ini tidak baik, ini tidak benar. Saya tidak reda dengan perbuatan tadi. Mengingkari dari hati. Contoh di masyarakat kita, kalau beralih, organ sampai jam 2 malam, jam 3 malam, kan mungkar itu tuh. Tetangga sebelahnya tidak tidur gara-gara itu. Baca loh, kalau saya ingatkan nanti, masyarakat ya akan marah segala macam. Tidak mampu kita. Sebenarnya itu terkait juga dengan pemimpin yang ada di dekat itu. Dibuatlah aturan bagaimana ya. Kalau bisa cara-cara organ ini, cara ini, jangan sampai malam ini, siang saja. Kenapa terganggu nanti?
sampaikan. Orang mau memulai hidup baru, tapi lah menyakiti hati orang lain. Bisa nak berkah hidupnya tadi? Baru mulai hidup baru, berkeluarga, menyakiti hati tetangga sekitarnya. Dengan lantunan lagu yang memusingkan telinga, bunyi yang membahayakan, merusak tadi. Jelas. Tidak ada keberkahan di situ. Apalagi kalau di jalan-jalan umum, jalan yang dilewati oleh jalan-jalan besar, dibuat tenda-tenda gadang di situ. Terganggu orang lain. Ini juga imatatul adza anit tariq. Serendah-rendah iman, imatatul adza anit tariq. Ini bagaimana sosialisasinya ini? Membuang sesuatu yang menyakiti di jalan. Ini mungkin bisa kita bacakan kepada pemerintah, orang-orang berkompeten, mulai dari RT, ya, kemudian RW, Pak Lurah, ya, tentang tenda-tenda beralik yang mengganggu jalan umum. Imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu yang menyakiti di jalan. Ini dikatakan Nabi serendah-rendah iman itu. Setinggi-tinggi iman, qaulu la ilaha illallah. Mengatakan kalimat la ilaha illallah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Inilah kemuliaan Islam tadi. Kalau kita beramal ma'ruf nahi mungkar ini jalan tegak, umat ini akan terus dalam kebaikan. Sehingga Allah memuji orang-orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Sebaik-baik umat. Kita senantiasa mendapatkan predikat yang baik selagi kita amal ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang kepada yang ma'ruf, ya. Mudah saja antum punya dapat share kajian hari Ahad. Antum bisa beramal ma'ruf melalui media sosial. Antum kirimkan ke Facebook antum, ke WA atau ke grup, antum sudah beramal ma'ruf. Walaupun tidak ada orang datang. Tapi mana tahu nanti ada orang datang. Bukan tidak tahu. Nanti akan ada orang bertanya kajian apa ini, akhi. Ini kajiannya bagus, ini nambah ilmu. Jelas kajiannya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Kalau ada orang bertanya, antum sebabkan antum menyebarkan tadi kemudian ada orang dapat hidayah, maka antum sudah dapat pahalanya. Khairun min humrin na'am. Ini lebih baik daripada onta merah. Kemudian sifat berikutnya, wasiat berikutnya, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kewajiban untuk bersabar. Kewajiban untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam musibah. Kemudian bersabar itu memang berat. Karena itu sebesar-besar urusan. Ya. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya bersabar itu ya adalah perkara yang besar. Minal umur allati ya'zim 'alaiha wa yahtammu biha. Perkara yang butuh tekad yang kuat, yang butuh perhatian. Wala yuwaffiqu laha illa ahlul azaim. Tidak akan Allah berikan taufik untuk bisa sabar itu kecuali orang-orang yang ahlul azaim. Siapa ahlul azaim? Orang-orang yang punya tekad yang kuat, semangat yang kuat. Contoh yang dekat saja, ketika antum mendengar pengajian, antum butuh kesabaran pula. Apa asabaknya? Apa alama asabaknya? Berat, lama, kan dah. Lama pengajian tadi. Berat. Enggak paham. Sabar. Memang berat. Sabar itu inna dzalika min azmil umur. Kalau enggak paham
semuanya, berapa paham? Karena yang ikut ngaji itu tidak semua paham. Saya dulu juga seperti itu, belajar di kuliah tidak semua paham. Walaupun tahu artinya tidak semua paham. Tapi ketika diikuti terus, besok diikuti. Lama-lama pemahaman itu diberikan oleh Allah. Karena pemahaman itu tidak langsung diberikan oleh Allah. Pemahaman itu diberikan Allah secara berangsur-angsur. Kalau langsung diberikan kepahaman oleh Allah, jadi ulama wak sadonya. Pertama ngaji saja, pertama dia ngaji, ikut ngajian sekali 2 kali, langsung paham semuanya. Hebat. Pemahaman diberikan itu secara berangsur-angsur. Coba dia tekun terus. Pak, insya Allah kepahaman itu Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ada orang belajar agama, mengaji sudah bertahun-tahun, tidak paham-paham, tidak ada praktek dalam kehidupannya. Ini gawat juga. Doalah kepada Allah, ya Allah berikan aku kepahaman dalam dalam agama ini. Mengertilah aku yang aku dengar ini. Pahamlah aku bisa merasuk ke hatiku apa yang aku dengar dari kajian-kajian sunnah ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi perintah untuk bersabar. As-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Salat butuh sabar, mengamalkan sunnah butuh sabar. Ya, as-sabru alal muharramat, sabar dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidak mau ikut dalam hal yang diharamkan, tahan diri untuk kepada yang haram. As-sabru ala al-musibah, sabar dalam hal musibah al-mu'limah yang menyakiti. Hal-hal yang tidak kita sukai, kita bersabar. Kita tahan diri kita, tahan emosi kita. Termasuk sekarang ini, kalau kita ada mungkin membaca satu berita di medsos, ya sabar kita, anda langsung dibalas. Langsung dibalas. Anda langsung di-share. Tidak semua informasi, tidak semua ilmu itu harus disebarluaskan. Karena bisa membawa fitnah. Karena ada kaitan-kaitan dengan yang lain. Terbanyak yang dewasa ini kita melihat informasi-informasi ceramah seorang ustaz lalu ditulis di medsos. Padahal ustaz itu menekankan menasihati kita, bukan menasihati orang banyak. Ya seperti masalah donasi. Donasi itu tidak begini. Ustaz itu bertujuan untuk apa? Untuk mengingatkan kita, ya, agar kita berhati-hati. Tidak perlu harus dibuka lebar-lebar sehingga lembaga-lembaga yayasan yang dia berusaha untuk menarik masyarakat agar berinfak kena juga dengan itu tadi. Karena kita salah dalam men-share tadi. Tidak tempatnya untuk men-share. Jadi tidak setiap ilmu itu yang harus kita sebarluaskan untuk orang banyak. Ada yang peruntukannya ada untuk orang-orang tertentu. Kalau untuk orang banyak, jadi nanti salah paham, salah dalam memahami. Ini kuatun nafidin yang dirahmati. Jadi perlu kita bijak dalam menyikapi sesuatu. Bukan karena faktor emosional kita mengambil sesuatu tadi. Nilai dengan ilmu. Nilai manfaatnya apa, mudaratnya apa. Yang sampai kita sudah belajar ngaji, kita pula membawa fitnah tengah-tengah masyarakat kita. Lah belajar sunnah itu tidak ditegakkan. Ya. Membawa fitnah juga. Mulut tidak dijaga. Ini perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, bersabarlah. Tahan lidah kita dari bicara yang tidak baik. Bukankah Nabi SAW mengatakan, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna. Nah, tahu kita tidak berguna, apa gunanya saya share itu? Apa manfaatnya ini? Ada gunanya. Karena nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau salah yang kita share itu nanti ya akan dipertanggungjawabkan. Lalu orang membacanya, orang mengamalkan yang kita share itu salah, kita berdosa. Maka berhati-hatilah kita. Jaga mulut, jaga lisan kita, jaga tangan kita. Karena bukan hanya mulut saja, tangan juga. Jari-jari juga jaga. Ya. Jari ini apalah dayanya? Yang membuat jari ini bergerak kan karena hati kita ini, keinginan. Ya.
Kemudian wasiat berikutnya, menjauhkan diri dari kesombongan. Al-kibir. Wala tusa'il khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Menjauhkan diri dari kesombongan. Maksudnya apa? Apa yang dikatakan dengan sombong tadi? Batarul haq wa gamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Kalau ada orang beritahu ini yang kebenaran, lalu kita katakan, ya, apa aja ketik tu kama jambo, kan tolak kebenaran. Kemudian ihtiqarun nas, ghamtun nas, ihtiqarun nas, melecehkan manusia, nyudek ketik, karena dia kecil. Ini perlu kita perhatikan, jangan menyombongkan diri kita. Kesombongan itu datang dari berbagai sebab, karena faktor kekayaan, banyak duit kita, banyak harta pusaka kita, tanah kita ada setiap sudut di negeri ini. Yang kedua faktor ilmu. Ilmu kita banyak. Dia sudah sampai S3 atau sampai profesor segala macamnya. Bisa sombong. Ya. Kemudian ada faktor fisik. Gagah, ganteng. Ini bisa sombong. Merendahkan orang yang fisiknya di bawah dia. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Kita harus tawadhu. Merendahkan hati kita kepada sama makhluk. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan pernah sukses. Dia akan selalu merendahkan orang-orang yang berada di bawahnya. Sementara kita dalam hidup ini tidak ada yang kita sombongkan. Kenapa demikian? Ya, hukum asalnya kita tidak punya apa-apa. Lahir kita ke dunia ini tidak ada pakaian. Mati pun yang kita bawa cuma kain kapan. Apa yang sombong kita? Ada enggak orang Islam mati lalu dia bawa seluruh kekayaannya? Enggak ada. Apa yang kita sombongkan? Jadi jauhi sifat sombong tadi. Ini tentu dari kecil sudah ditanamkan. Ya. Sudah dididik anak-anak kita jangan sampai sombong. Oh, ayah saya pejabat, ayah saya ini segala macamnya. Kadang-kadang anak biasa kadang-kadang membanggakan orang tuanya. Apalagi ketika anak itu bersalah. Ya. Kemudian waqsid fi masyik. Sederhana dalam berjalan. Tidak pongah dalam cara berjalan. Cara berjalan pun juga bisa menimbulkan kesombongan. Ya enggak? Cara berjalan itu tadi orang itu katehnya. Ke atas lihatnya. Maka cara berjalan pun harus berhati-hati kita. Karena kadang-kadang karena cara berjalan karena kita mungkin punya kelebihan sampai ke lenggak-lenggok jalan kita pun ya bisa menimbulkan kesombongan agar orang lain melihat kita cara berjalan kita. Ya sebiasa saja, jangan sampai ada cara berjalan kita itu merendahkan orang lain. Saya mengatakan ya waqsid fi masyik ya sederhana dalam berjalanmu, imsi mutawadian, berjalan dengan merendahkan hati, dengan tenang, ya, tidak berjalan dalam keadaan sombong, takabur. Seperti seorang punya kendaraan yang mewah, yang bagus, lalu dia menyombongkan diri. Untuk sebentar di klasornya orang yang di depannya. Ya, karena dia ingin tergesa-gesa atau dia padahal tidak ada kebutuhannya. Karena dia punya kendaraan yang bagus. Ya, ini jelas tidak benar. Kemudian berikutnya adalah adab dalam berbicara. Adab dalam berbicara. Waqdud min sautik. Inna ankar aswad la sautul hamir. Ini adab dalam bicara kita. Dan kita bicara tinggi-tinggi. Ajarkan anak kita dalam berbicara jangan sampai tinggi-tinggi, meninggi dalam bicara. Kemudian dalam melafazkan pembicaraan tadi jangan sampai tinggi suaranya dibandingkan suara orang tuanya. Dilatih dari kini dalam bersikap. Kalau sudah biasa suara keras dengan orang tua dengan orang lain, nah ini akan terlatih dia dengan adab yang tidak baik. Falau kana fi maslah,
Ya, dikatakan inna angkar aswat, sungguhnya sejelek suara adalah la sautul hamir, suara keledai. Syekh mengatakan falau kana raf'us saut al-baligh faidatan wa maslahah lamakhtassa bidzalikal himar. Kalau suara yang tinggi itu adalah ada manfaat, di situ ada faedah, niscaya tentu tidak dikhususkan keledai dengannya. Maka wasiat-wasiat ini, kata Syekh di akhir pembahasannya, ini wasiat-wasiat sangat penting yang perlu kita perhatikan terhadap wasiat Luqman ini kepada anaknya, kepada kita juga, di mana tajma' ummahatul hukum, di dalam wasiat ini mengandung hukum-hukum, ya, ummahat, induk dari hikmah-hikmah, dari persoalan akidah, persoalan ibadah, amal saleh, adab, akhlak. Di dalam wasiat Luqmanul Hakim ini terdapat wasiat-wasiat tersebut. Wa tastalzimu ma lam yuskar minha. Setiap wasiat yukrinu biha ma yad'u ila fi'liha. Selalu diikuti dengan jalan melakukannya. Ya. Ini menunjukkan sebagaimana kita sebutkan, wasiat ini penuh dengan hikmah. Hikmah. Setiap disebutkan wasiat ada jalan keluarnya. Ya. Penuh dengan hikmah. Annahal ilmu bil ahkam, bahwa wasiat ini ilmu mengenal, berilmu dengan hukum-hukum, dengan hikmah-hikmah, yaitu pokok dari agama, tauhid, akidah, melarang membuat syirik, menjelaskan hal-hal yang wajib untuk ditinggalkan, memerintahkan untuk berbuat baik pada orang tua, menjelaskan sebab-sebab kenapa kita berbuat baik pada orang tua. Jadi diperintahkan suatu, disebutkan apa ilahnya, apa sebabnya. Wasana insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah menyebutkan illah, penyebabnya apa? Ya. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Begitu cara agama kita dalam mendidik. Sebutkan ini, perintahkan ini, sebutkan sebabnya apa. Dilarang ini, sebutkan kenapa dilarang. Ya. Karena banyak orang tua marah kepada anaknya, tetapi tidak sebutkan kenapa orang tuanya marah. Atau menghukum anaknya, tapi tidak sebutkan kenapa kamu saya hukum. Bahwa nanti kalau dia tidak disebutkan alasan tadi, dia akan menjadi orang yang kaku dan dia akan terbiasa dengan itu, memberikan hukuman tanpa sebab. Namun agama kita tidak demikian. Memerintahkan ada sebab, melarang juga ada sebab. Ada ilahnya. Setiap perbuatan baik pasti ada maslahatnya. Setiap hal yang dilarang pasti ada mudaratnya. Ini pokok dari agama kita. Juga menjelaskan tentang syukur nikmat. Kenapa bersyukur kepada Allah? Apakah syukur itu manfaatnya kembali kepada Allah atau kepada kita? Ya, kepada kita. Tapi kita wajib bersyukur kepada Allah. Tapi manfaatnya bukan kepada Allah. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Agar kita beribadah itu ya ikhlas karena kebaikan diri kita. Lebih ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sebanyak poin-poin yang lain, tapi poin-poin yang secara garis besar ini telah kita sampaikan dalam pembahasan kita, adab-adab, wasiat-wasiat Luqmanul Hakim yang ada dalam Quran, mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Ada di situ semuanya secara garis besar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini saja. Karena waktu juga yang membatasi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.